mendampingi Rasulullah menemui kabilah-kabilah Arab, perjanjian dengan Bani Syaiban. Setelah sekian lama berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka datang perintah dari Allah kepada Rasulullah agar berdakwah secara terbuka. Ali, bersama beberapa sahabat terkemuka lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, mendampingi Rasulullah mendatangi berbagai kabilah untuk berdakwah. Mekah menjadi tempat berkumpulnya kabilah, terutama pada musim haji. Suatu ketika, pada musim haji jahiliyah, beberapa sahabat seperti Ali dan Abu Bakar mendampingi Rasulullah untuk berdakwah, menemui kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Abu Bakar dengan penuh percaya diri dan keberanian, tampil di depan para kabilah itu. Abu Bakar As-Siddiq memang dikenal sebagai sahabat Rasulullah, yang tampil paling depan di setiap kebaikan. Beliau akrab dan ramah kepada semua orang. Dan beliau juga dikenal sebagai ahli tentang silsilah nasab. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, bahwa saat itu rombongan Rasulullah mendatangi sebuah kabilah yang tampak tenang dan penuh wibawa. Abu Bakar tampil ke depan, mengucapkan salam dan bertanya, "Siapakah pemimpin dan tetua kalian?" Mereka menjawab, Syaiban bin Sa'labah. Abu Bakar yang ahli silsilah segera mengetahui, bahwa pemimpin Bani Syaiban adalah Mafruk. Abu Bakar kemudian menoleh kepada Rasulullah dan berkata, Mafruk adalah pemimpin mereka. Abu Bakar bertanya kepada pemimpin Bani Syaiban tersebut, "Bagaimana dengan jumlah kalian?" Mafruk menjawab, Kami tidak lebih dari 1.000, dan 1.000 orang tidak pernah kalah. Abu Bakar bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan pertahanan kalian?" Mafruk berkata, Kami harus bekerja keras, dan setiap kaum mempunyai peluang dan kesempatan. "Bagaimana dengan peperangan yang terjadi antara kalian dan musuh kalian?" Kami akan sangat marah ketika kami benar-benar bertemu, dan kami sangat ingin bertemu ketika sedang marah. Kami sangat mementingkan kebaikan ketimbang anak-anak kami, dan lebih mementingkan senjata daripada makanan. Abu Bakar kemudian bertanya kepada mereka, tentang berita Nabi yang telah datang di Mekah. "Apakah beritanya telah datang kepada kalian, bahwa beliau adalah utusan Allah? Itu dia orangnya." Memang beritanya telah sampai kepada kami seperti itu, bahwa beliau disebut sebagai utusan Allah. Mau dibawa kemanakah dakwah Anda, wahai saudara Quraisy? Pertanyaan Mafruk itu dijawab langsung oleh Rasulullah. Beliau maju ke hadapan Bani Syaiban dan berkata, Aku mengajak kalian untuk bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku adalah utusan Allah, juga agar kalian bersamaku dan menolongku. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengingkari Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Mereka tidak mau meninggalkan kebatilan yang mereka lakukan dan tidak membutuhkan yang hak. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Mendengar perkataan yang sangat indah itu, Mafruk bertanya kepada Rasulullah, Lalu apa yang engkau dakwahkan kepada kami, wahai saudaraku dari suku Quraisy? Demi Allah, aku tidak pernah mendengarkan kalimat seindah ini. Rasulullah kemudian membacakan surat Al-An'am ayat ke-151. Katakanlah, Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Tuhanmu berfirman, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Mafruk benar-benar terpukau mendengar untayan kata-kata indah dari Rasulullah. Dia pun berkata, Demi Allah, engkau benar-benar telah mengajak kepada akhlak yang mulia dan amal yang soleh. Kaum yang paling pendusta telah mendustakanmu, dan mereka berpaling meninggalkanmu. Kemudian, urusan kami serahkan kepada Hani bin Qubaisyah. Inilah dia Hani bin Qubaisyah, guru dan pemuka agama kami. Hani bin Qubaisyah kemudian berkata kepada Rasulullah, Saya mendengar ucapan Anda, wahai saudara Quraisy. Saya berpendapat bahwa dengan meninggalkan agama kami, kemudian kami mengikuti agama Anda, itu tidak akan menyesatkan pandangan. Kesesatan itu terjadi karena ketergesa-gesaan. Kami memiliki kaum dan kami tidak suka mengikat mereka dengan sesuatu perjanjian. Bani Syaiban selanjutnya melibatkan salah satu tetua mereka dalam perang.
yaitu Al-Mutsana bin Haritsah. Mereka berkata, Inilah Al-Mutsana bin Haritsah, tetua kami dan penentu peperangan kami. Al-Mutsana kemudian berkata, Saya telah mendengar tentang engkau, wahai saudaraku suku Quraisy, dan jawaban yang engkau dapatkan dariku sebagaimana jawaban yang engkau dapatkan dari Hani bin Qubaisy mengenai meninggalkan agama kami dan kami mengikuti agama kalian. Sesungguhnya kami turun di tempat antara dua lautan, salah satunya Al-Yamamah dan yang lainnya Al-Samamah. Rasulullah pun bertanya, Apakah yang dimaksud dengan dua lautan itu? Al-Mutsana menjelaskan, Bani Syaiban itu terletak di suatu negeri antara sungai Kisra dan perairan bangsa Arab. maksud Al-Mutsana adalah negerinya berbatasan dengan Kekaisaran Sasanid Persia. Al-Mutsana bin Haritsah juga berkata kepada Rasulullah, menyampaikan apa yang menjadi kemampuan kaumnya untuk diberikan kepada dakwah Rasulullah dengan mempertimbangkan posisi negerinya yang berbatasan dan berhubungan dengan Persia. Rasulullah pun bersabda, Kalian tidak menolak dengan cara yang buruk, sebab kalian sangat jelas dalam menyampaikan kejujuran. Sesungguhnya, agama Allah ini tidak akan pernah Dia tolong, kecuali melalui orang-orang yang menguasainya dari seluruh aspek. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bila kalian berhenti sebentar kemudian Allah mewariskan kepada kalian negeri mereka dan rumah-rumah mereka. Apakah kalian akan bertasbih kepada Allah dan mensucikannya? Salah seorang dari Bani Syaiban, yang bernama An-Nu'man bin Syuwarik berkata, Ya Allah, semuanya aku serahkan kepadamu. pengalaman Ali bin Abi Thalib menemani Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah Arabia itu, telah memberinya pengalaman berharga. Bagaimana Rasulullah menolak tawaran bantuan kekuatan dan jaminan keamanan kepadanya dan dakwah Islam, karena adanya maksud dari pemberi bantuan itu untuk meminta kedudukan, jabatan, atau harta. Hal itu karena dakwah Islam adalah dakwah kepada Allah, yang harus semata-mata ditegakkan oleh setiap pembelanya dengan niat ikhlas karena Allah hanya mencari ridhonya. Itulah tujuan pokok Rasulullah mencari bantuan kepada mereka dan memohon kesiapan pengorbanannya, bukan mencari kedudukan atau mengharapkan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib memahami bahwa perjanjian dengan kabilah-kabilah Arabia itu tidak berhubungan dengan jatah kekuasaan atau kedudukan, atau apapun yang bertentangan dengan dakwah Islam. Begitu pula ketika Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam tidak akan Allah tolong, kecuali dari orang yang menguasainya dari semua aspek. Jawaban Rasulullah kepada Al-Mutsana bin Haritsah ini merupakan respon atas tawaran dan bantuan kepada beliau dari ancaman suku-suku Arab, namun tidak dari ancaman Persia. Kecermatan memandang situasi politik ke depan oleh Rasulullah ini menunjukkan kedalaman visi dalam dakwah Islam. Sehingga, pada pertemuan tersebut pembahasan perjanjian tidak diteruskan. Ali bin Abi Thalib merasa tersentuh melihat pengaruh kemuliaan Islam pada diri Al-Mutsana bin Haritsah dan Bani Syaiban. Mereka kelak akan masuk Islam dan penuh kesabaran menghadapi Persia. Di masa Khalifah Abu Bakar, Mutsana bin Haritsah dikenal sebagai salah satu komandan tempur menghadapi Kekaisaran Sasanid Persia. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.